Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Ikhwani wa akhwati rahmakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari menjelang sore ini setelah kita melaksanakan sholat Jumat dan makan siang ala kadarnya, kita masih punya waktu dan kesempatan untuk mengadakan kajian. Kajian kita adalah tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah atau masalah tauhid yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran di dalam tafsir Al-Mizan. Jadi kita mengkaji tafsir Al-Mizan, ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ma'rifatullah, dengan masalah tauhid. Pada siang hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. Karena ada kaitannya dengan masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan makhluknya dan bagaimana dari Allah memberikan hidayah dan menyesatkan sebagian orang-orang yang fasik atau ahli maksiat. Kita akan bahas pada kesempatan ini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul dapat kita pahami dengan baik, kita dapat mengamalkannya dan sebagai bekal kita dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad wa ajal farajhum. Surat Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Terjemahannya secara harfiah saya telak adalah innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, tidak merasa malu, tidak merasa segan-segan, tidak merasa tidak enak. Itu salah satu sifat Allah, tidak merasa malu, tidak segan-segan. Yang hak akan dijelaskan dengan gamblang, yang batil dijelaskan dengan gamblang. Allah tidak memiliki rasa malu dan juga tidak merasa segan. Mau ditukar ini? Ya. Jadi salah satu sifat Allah, karena sifat Allah itu, asma Allah itu banyak sekali. Ya pernah kita bahas di sini. Ada sifat-sifat Allah dan asma Allah yang mufrad, yang tunggal. Seperti misalnya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, terus sampai Ar-Rasyid, As-Sabir itu yang 99, itu asma Allah dan sifat Allah yang mufrad, tunggal. Ada yang murakkab yang tersusun seperti yang ada di doa Jawshan Kabir, Ghafurun Rahim misalnya, ada seterusnya. Juga ada asma Allah yang lain seperti bagian dari asma Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi asma Allah itu tidak terbatas, karena ada yang mufrad, ada yang murakkab, dan murakkab bermacam-macam. Nah, salah satu ciri dan sifat Allah, Allah tidak merasa segan. Innallaha la yastahyi, tidak merasa malu. Ayyadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan.
ma sesuatu ba'udatan dengan seekor nyamuk. Jadi Allah tidak merasa segan, tidak merasa malu untuk menciptakan seekor nyamuk yang sangat kecil untuk dijadikan sebagai perumpamaan. Nah, tinggal kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari perumpamaan tersebut. Fama fauqaha ada dua pendapat dari para mufassir. Sebagian mengatakan bahwa fama fauqaha walaupun lebih kecil daripada nyamuk. Jangankan nyamuk, hewan yang lebih kecil saja dari nyamuk, Allah tidak merasa segan, tidak merasa malu untuk menciptakannya. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Yang pertama. Yang kedua, fama fauqaha, hewan yang lebih besar daripada nyamuk. Fa amal ladzina amanu. Nah, sampai di sini ketika Allah menciptakan nyamuk sebagai perumpamaan, kemudian manusia yang melihat ciptaan tersebut terbagi dua bagian. Ada yang beriman, ada yang kafir. Orang beriman, fa amal ladzina amanu, orang yang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui dan meyakini. Jadi ya'lamuna bukan sekedar bermakna mengetahui, tapi meyakini. Orang yang beriman sampai pada tingkatan keyakinan, mereka meyakini annahu, bahwa ciptaan Allah tersebut sekalipun berupa seekor nyamuk yang sangat hina, itu al-haq, itu kebenaran. Ada hikmahnya, ada manfaatnya, itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbihim, kebenaran dari Allah. Itu kelompok kaum mukminin. Yang kedua, orang yang kafir terhadap atau melihat ciptaan Allah ini. Bagaimana orang kafir? Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya kepada Allah, fayaqulun. Ini bukan faya'lamun, tapi fayaqulun. Mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza matsal. Apa yang Allah inginkan dari ciptaan yang rendah ini? Kok dijadikan sebagai perumpamaan? Yudhillu bihi katsira, banyak yang Allah sesatkan dengan contoh ini, dengan hewan ini. Wa yahdi bihi katsira, juga banyak yang Allah berikan hidayah. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan Allah tidak akan menyesatkan melainkan orang yang fasik. Itu global dari terjemahan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 26 tersebut. Kemudian Al-Allamah At-Tabatabai menjelaskan dengan tafsirnya dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 26, bayanun, penjelasannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi ayyadriba. Allah tidak merasa malu, tidak segan-segan menciptakan al-ba'udah, yaitu nyamuk. Al-ba'udah al-hayawanul ma'rufu wa huwa min asgharil hayawanatil mahsusah. Bahwa nyamuk adalah termasuk hewan yang sudah kita kenal, kita ketahui. Dan dia termasuk hewan yang paling kecil, hewan yang mahsusah, yang dapat dilihat, yang dapat diindra. Bahkan saya pernah lihat nyamuk itu ada nyamuk putih yang mungkin Indonesia belum kita lihat. Waktu saya di Iran ada nyamuk lebih kecil, kecil sekali, putih nyamuknya. Karena di Iran jarang nyamuk, sekali ada nyamuknya putih seperti itu, lebih kecil dari nyamuk yang biasa. Ya, itu adanya di tempat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, fal ayatu tashhadu ala anna min ad-dhalal wal 'ama ma yalhaqul insana aqiba a'malihi sayyi'ah. Ayat ini menjelaskan dan menyaksikan bahwa kesesatan dan kebutaan itu ada yang menimpa sebagian manusia. Kenapa? Akibat amali sayyi'ah, itu akibat dari perbuatannya yang buruk, perbuatannya yang jahat. Artinya adanya kesesatan, adanya kebutaan itu sebagai akibat dari kefasikan atau perbuatan dosa seorang hamba. Wairud dhalali wal amal ladzi lahu fi nafsihi wa min nafsi. Ini bukan kesesatan, bukan kebutaan yang memang pada dasarnya menyesatkan dan dari dirinya. Jadi ada dua kesesatan. Ada kesesatan yang dari dirinya sendiri, dalam manusia itu ada kesesatan karena dirinya, ada kesesatan karena amal perbuatannya. Nanti kita bahas insya Allah.
Aisyah yaqulu ta'ala, bagaimana Allah berfirman, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Jadi secara telak Allah hanya menyesatkan orang yang fasik. Itu mana harfiah. Berarti orang fasik Allah sesatkan. Mana harfiah. Karena itu perlu adanya penafsiran. Artinya bahwa seseorang itu ketika berbuat dosa begitu banyaknya, dengan ikhtiarnya, dengan kemauannya dan kehendaknya, terus berbuat dosa sampai pada tingkatan Allah menyesatkannya. Jadi ada perbuatan dosa yang belum Allah sesatkan. Artinya dosanya masih bisa memungkinkan dia untuk taubat, untuk kembali, untuk sadar. Ada pada tingkatan tertentu kefasikan itu perbuatan dosa-dosa yang sangat banyak sampai pada tingkatan yudhillu bi Allah, menstempel sesat. Ketika distempel, nah sulit untuk kembali. Seperti para pembesar orang kafir di masa jahiliyah. Sehingga buat mereka itu sama saja adanya peringatan, adanya nasihat, ataupun tidak, mereka tetap dalam kekafirannya. Karena ada ungkapan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir, ini para tokohnya, tentu yang gak semua orang kafir. Tokoh-tokoh kufar yang kekafirannya sampai pada puncaknya, sudah ketinggiannya, buat mereka sama saja, wahai Rasulullah, engkau kasih nasihat buat mereka atau tidak, mereka terus dalam kesesatan. Fahum la yu'minun. Itu sudah stempel. Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab sejak masih hidup sudah Allah stempel. Tabat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab celaka. Kan dia masih hidup. Sudah distempel celaka, sudah dicap celaka. Berarti dia tidak mungkin menjadi ahli surga. Berarti ikhtiarnya nggak ada artinya. Kenapa? Karena perbuatannya sudah begitu memuncak terhadap kekafiran, sudah begitu dalam kekafirannya, maka sampai pada tingkatan distempel. Khatamallahu ala qulubihim. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Dan ini adalah perbuatan hati, nggak kelihatan di luar. Tidak sedikit orang-orang yang Allah stempel, ada stempel baik, ada stempel buruk. Itu berbahaya. Stempel buruk, stempel kemunafikan, bentar kekafiran. Artinya ketika dia berbuat fasik terus, berbuat dosa terus, menentang terus, sampai Allah stempel. Stempel berarti sudah illat tamah, sebab sempurna, tidak mungkin bisa kembali pada taubat, ya, kepada keislaman. Begitu pula orang yang baik, karena berbuat baik terus, imannya meningkat, ilmu meningkat, tauhid meningkat terus, sampai peningkatan Allah stempel menjadi orang yang baik, ahli takwa, ya, orang-orang ahli sabar, ahli iman. Seperti Salman. Salman Allah stempel sampai Allah kabarkan kepada Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, Salman minna ahlal bait. Salman dari kami ahlul bait. Salman mencapai ketinggian derajat ahlul bait. Salman bukan orang Arab. Salman bukan keturunan Nabi. Salman orang Persia. Mengembara terus mencari kebenaran sampai dia kebaikan itu sampai puncaknya Allah stempel lihat Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Itu stempel kebaikan. Nah kita pun begitu. Kita seperti itu. Kalau di antara kita terus berbuat kefasikan, berbuat jahat, berbuat zina, mabuk, makan riba terus begitu, ketika masih dalam perjalanan masih mungkin bisa kembali taubat. Kalau sudah pada puncaknya, hati sudah hitam semuanya, Allah stempel, nggak bisa kembali. Seperti Fir'aun, seperti Saddam Hussein contohnya, dan banyak yang lainnya sudah Allah stempel. Kebaikan juga kita orang yang baik, insya Allah. Kita tingkatkan ilmu kita, iman kita, takwa kita terus meningkat. Sholatnya nggak pernah ditinggal, fikihnya benar, akidahnya kuat, ahlaknya bagus, terus meningkat sampai udah stempel mencapai derajat kenabian. Nabi sudah tidak ada, sudah tutup. Nabi tidak ada, tapi derajat kenabian dibuka sampai kiamat. Ahlul bait sudah ditutup, 12 orang imam nggak ada, tapi derajat ahlul bait ada. Salman sampai derajat pada ahlul bait, gitu. Itu dibuka sampai hari kiamat. Cuma bedanya kalau Salman, Allah sampaikan, Allah kabar pada Rasulullah dan Nabi menyampaikannya.
Tapi banyak orang yang mencapai kepada derajat ahlul bait tapi tidak tahu. Bisa jadi di antara antum ini ada ibu, ada bapak, imannya meningkat terus, ilmunya meningkat, takwa meningkat, sabaran meningkat, meningkat terus sampai pada derajat ahlul bait tapi nggak tahu. Pas di akhirat dikasih tahu antum mencapai derajat ahlul bait. Luar biasa. Antum derajat sampai derajat nubuwah. Luar biasa. Kita hanya berusaha ya insya Allah. Itu masalah hidayah dan kesesatan. Jadi kesesatan itu juga hidayah ada dua. Ada kesesatan ad-dhalal karena faktor luar, ada faktor dalam. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Faktor luar karena dosa, karena dusta, karena berbuat keburukan, karena berbuat dosa besar, itu karena faktor luar. Faktor dalam ya hatinya. Karena keimanannya. Karena belajar tauhidnya tidak benar, usuluddinnya salah, ya berbahaya. Belajar kalipun dari Al-Quran, kalipun dari hadis Nabi, kalau salah, yang menyampaikannya, yang menjabarkannya, yang menjelaskannya salah, ya betapa banyaknya dia belajar akidah, akhirnya kuat, Qurannya hafal, ya berani menyembelih orang beriman. Itu kan salah. Ya, harus hati-hati. Itu kefasikan, kesesatan dari dalam dirinya. Faqad ja'ala idlalahu fi tilil fiski la mutaqaddiman ali hada. Jadi kesesatannya itu mengiringi kefasikannya. Tadi Ibu mau tanya ya, silakan. Itu kan kalau di pemahaman Sunni ya Ustaz ya, banyak sahabat-sahabat yang katanya yang Khalifah baca itu kan Nabi udah bilang kalau itu tuh dia ahli surga katanya kan gitu kan di pemahaman Sunni gitu kan. Tapi kan kalau di Ahlul Bait justru mereka itu justru yang sesat gitu kan, justru yang munafik, termasuk kaum munafikin. Itu gimana tuh Ustaz? Kita bicara ke mereka tuh gimana? Iya. Masalah sahabat termasuk masalah yang sensitif. Jadi hadis yang mengatakan kalau dia tuh emang ilmu surga gitu, dia emang udah diin kalau dia nanti akan masuk surga gitu. Iya, masalah sahabat sangat sensitif dan kita tidak boleh mengkajinya secara terbuka. Kalau mengkaji dari Al-Quran, tafsirnya pelan-pelan begitu, dialog, hadis-hadisnya. Kalau tempat terbuka nanti mereka yang belum paham, ya repot juga, jadi gaduh. Jadi kajilah tentang sahabat dari Al-Quran sebanyak-banyaknya, dari hadis Nabi, dari sejarah seperti itu. Nanti kita bisa buktikan siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, siapa yang ingkar, siapa yang sebagai orang yang taat, akan ketahuan. Dari Al-Quran dulu, Quran sudah jelas, ada terusnya, bahkan diungkap oleh hadis-hadis. Sejarah juga membuktikan, gitu. Bahkan hadis-hadis ahli sunnah pun menjelaskan hal itu. Misalnya tentang ada hadis, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ikan ada. Itu saya punya bukunya tentang hadis itu. Singkatnya adalah hadis-hadis palsu yang dibuat-buat. Karena mana mungkin 10 sahabat dijamin surga, sementara ada yang di antara mereka yang jelas kejahatannya, ya yang luar biasa. Jadi perlu dikaji lebih dalam lewat Al-Quran, Ibu, lewat hadis-hadis, ya. Enggak cukup di tempat yang ini, di tempat yang seperti ini. Nanti insya Allah lain kali kita buka. Summal innal hidayata wal idlala kalimatani jami'atani li jami' anwa'il karamah wal khadlan. Kata beliau Malik ini bahwa kata hidayah dan kata idlal, hidayah dan kesesatan itu adalah dua kata kalimat yang padat isinya. Dia menghimpun semua kemuliaan. Jadi di dalam kata al-hidayah itu di dalam terdapat semua kemuliaan, ya, semua kehormatan. Sedangkan kesesatan ad-dhalal itu menghimpun semua kehinaan. Allati tadri minhu ta'ala ala ibadihi as-su'ada wal ashqiya, yang terdapat Allah berikan pada hambanya, pertama yang as-su'ada, yang mencapai kebahagiaan, dapat hidayah, dan mencapai kesengsaraan, yaitu yang mencapai kesesatan. Fa inna Allah ta'ala wasafa fi kalamihi halas su'ada min ibadihi bi annahu yuhihim hayatan thayyibah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dalam firman-Nya itu, menjelaskan dalam firman-Nya tentang keadaan dan kondisi orang-orang yang mencapai kebahagiaan dari hamba-Nya.
Yaitu orang yang Allah hidupkan dengan kehidupan yang thayyibah, yang bahagia, yang menenteramkan. Di salah satu tanda bahwa orang itu bahagia, mencapai kebahagiaan, hidupnya tenang, hidupnya tentram. Bukan karena harta, bukan karena uang, hatinya tenang. Pada kondisi apapun dia berada, mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau kena bencana, mau sehat, tetap tenang. Itu tanda bahwa Allah telah memuliakannya dengan hidayah yang tingkat tinggi. Wa yadhum biruhil iman. Dan orang dapat hidayah itu sampai pada tingkatan dia ditopang, dikuatkan dengan ruhul iman. Ya. Apa ruhul iman itu? Iman itu kan keyakinan. Keyakinan dari mana? Keyakinan dari belajar. Mana mungkin kita dapat keyakinan, dapat keimanan kalau kita nggak belajar, diam aja, nggak mungkin. Dengan belajar, mencari, membaca, bertanya, dialog terus tentang tauhid, tentang keimanan, kita punya keyakinan. Nah, keimanan bertingkat-tingkat. Ada keimanan, keyakinan dengan pengamalan, diamalkan. Ada keimanan belum diamalkan. Ketika hanya keyakinan saja belum diamalkan, tidak berefek apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Ada keimanan yang sudah diamalkan. Iman pada Allah, mentaati Allah. Iman pada Nabi, mengikuti Nabi, dan begitu seterusnya. Ya, ada iman yang diamalkan. Lewat sholat, lewat puasa, lewat akhlak yang baik, lewat orang. Itu iman yang diamalkan. Jadi iman itu bisa ada pada seseorang keyakinan, tapi belum diamalkan. Itu tidak berefek apa-apa. Tidak ada hasilnya apa-apa. Tapi iman yang diamalkan, keyakinan yang diamalkan dengan amalan-amalan fikih dan ibadah, itu nanti sampai pada tingkatan imannya itu memiliki ruh, namanya ruhul iman. Ya, ada ruhul iman. Nah, ketika seorang ditopang dengan ruhul imannya, maka dia semakin kuat, semakin tegar, semakin tabah. Nah, tinggal kita bertanya, apakah iman kita ini sudah memiliki ruh atau belum? Ya, kalau masih malas sholatnya, masih belajar masih malas, masih nggak semangat, bisa jadi masih belum memiliki ruhul iman. Imannya barangkali masih cetek, masih sederhana. Bahkan kalau akidah saja belum belajar, usuluddin belum belajar, bagaimana imannya memiliki ruh? Belajar usuluddin dulu, dari mulai tauhid, kemudian keadilan ilahi, kemudian kenabian, an-nubuwah, kemudian apalagi al-imamah, keimamahan, kepemimpinan, dan al-ma'ad. 5 ini, 5 usuluddin dipelajari dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi sampai kuat betul. Nanti akan ada namanya ruhul iman. Nah, ruhul iman yang dia memberi bimbingan, yang menyetir, sehingga ketika ruhul iman sudah dimiliki seseorang, dia tidak akan tersesat seperti itu. Karena orang yang beriman itu pendampingnya sebagai pembimbing bertingkat-tingkat. Kalau para nabi, para rasul, para pendampingnya adalah dikenal dengan Ruhul Kudus. Itu lebih agung daripada malaikat Jibril. Karena ketinggian ilmu iman dan takwanya sampai Allah berikan pembimbing namanya Ruhul Kudus. Seperti di surat Inna Anzalna. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan imannya itu sampai Allah mengeluarkan mereka orang beriman dari kegelapan menuju pada cahaya. Jadi tidak ada kebodohan, tidak ada kegelapan, ya. Yang ada terang benderang, yang ada cahaya, yang ada ketentraman, ketenangan, bahagia terus. Itu orang beriman pada tingkatan tertentu. Wa ja'ala lahum nuran yamshuna bih. Bahkan Allah menjadikan nur, cahaya, yamshuna bihi, di mana orang beriman berjalan dengan cahaya itu. Jadi nggak pernah ada kegelapan. Ketika dengan cahaya, kayak kita bawa mobil katakanlah. Ketika mobil itu ada cahaya yang sangat terang, cahaya membantu kita hingga kita tidak tersesat. Kita bisa melihat. Ketika terkadang mati, terkadang hidup, ya bisa juga tersesat. Nah, apakah cahaya iman kita di sini selalu terang benderang, semakin terang, ataukah nanti terang nanti gelap? Kembali pada diri kita masing-masing. Yang jelas Allah akan berikan cahaya yang terang buat orang beriman ketika imannya itu diamalkan dalam amal perbuatan dan terus akan meningkat. Wa huwa waliyuhum wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan Allah sebagai wali orang-orang beriman, sehingga orang beriman tidak merasa takut pada kondisi apapun dan tidak merasa sedih. Ya, kita masih merasakan
kita masih merasa takut kehilangan uang, kehilangan ini, takut kebakaran, takut apa namanya terkena musibah, takut ini, takut ini, kita masih merasa takut. Orang beriman sampai pada tingkatan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Ini bagaimana? Luar biasa. Baik yang telah terjadi pada dirinya maupun yang belum terjadi. Ketika belum terjadi, dia sudah siap-siap menerima yang terjadi. Dia tidak akan gentar, dia akan takut. Ketika dia mengalami, ya tidak ada rasa gentar, nggak ada rasa takut, nggak pernah sedih. Kenapa? Karena yakin masa depannya masuk surga, dijamin oleh Allah sampai pada makam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih berjalan terus. Kita masih berjalan pelan-pelan, insya Allah mudah-mudahan kita sampai pada keimanan di mana kita merasakan tidak ada rasa takut pada siapapun, pada apapun. Tidak merasa sedih, apalagi stres, ya. Itu tidak ada. Itu iman yang sudah tingkat tertentu. Bahkan masih ada orang yang takut kalau lihat kuburan, takut nggak? Berarti imannya ya sebatas itu. Ya. Takut sama orang sudah mati, orang mati kan nggak bergerak. Dia kayak sebongkah kayu. Kok takut? Ya iman kita segitu sudah, masih takut. Wa huwa ma'ahum yastajibu lahum idza da'awhu wa yadhkuruhum idza dzakaruhu. Dan Allah senantiasa bersama orang-orang beriman tersebut, mengabulkan permintaannya, mengabulkan doanya, dan selalu mengingatnya ketika orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungan timbal balik ketika orang beriman mengingat Allah, Allah pun mengingatnya, seperti itu. Sampai pada tingkatan wal malaikatu tanazzalu alaihim bil busyra wassalam ila ghairi dzalika. Bahkan malaikat senantiasa memberikan kabar gembira dan memberikan salam kepada orang tersebut. Ini sudah iman tingkat tinggi. Para nabi, para rasul, para ma'sumin, jadi para urafa itu sampai pada tingkatan malaikat sering datang pada dia. Untuk apa datang? Memberikan kabar gembira dan mengucapkan salam. Ya, satu salam saja bisa menyelamatkan dari api neraka. Itu iman tingkat tinggi. Kalau kita masih belum, kita masih sangat jauh. Kita masih merambat pelan-pelan. Mudah-mudahan kita sampai ke sana bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan dengan iman, ilmu dan takwa kita pada Allah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Itu sifat-sifat orang beriman secara sekilas, ya. Karena sifat orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, orang yang durjana. Wasafa halal ashqiya'i min ibadihi bi annahu yudhilluhum wa yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Dan Allah menjelaskan tentang orang-orang yang celaka dalam Al-Quran itu dari hamba-hambanya, bahwa Allah telah menyesatkan mereka. Allah menyesatkan mereka. Ini sepintas, ya berarti ada makna jabr, makna determinasi, makna keterpaksaan. Padahal nggak demikian. Allah tidak akan menyesatkan kalau bukan karena usaha dan ikhtiar hamba itu sendiri. Ya Allah menyesatkan karena usaha ikhtiar manusia itu sendiri. Bahwa Allah menyesatkan mereka karena ikhtiarnya. Kemudian apa lagi? Setelah disesatkan oleh Allah karena kesalahannya, karena dosanya, wa yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ya. Seperti orang-orang yang murtad, sudah masuk Islam, masuk pada cahaya, dia malah keluar dengan ikhtiarnya, dengan usahanya. Ya. Masuk ke lingkaran Ahlul Bait, malah keluar. Berarti dia termasuk orang yang Allah keluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ada nggak seperti itu? Apa contohnya? Di masa Imam Ali siapa contohnya? Yang paling gamblang, paling jelas? Iya, Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu kurang apa? Dia hafal Quran, sholat tahajud sampai hitam dahinya, pandai bersyair, sangat dekat pada Imam Ali. Muridnya Imam Ali sering memuji Imam Ali, luar biasa. Surahnya bagus, sudah hafal Quran, surahnya bagus. Rajin tahajud sampai hitam dahinya. Sangat dekat pada Imam Ali, luar biasa. Orang pilihan. Tapi karena usaha dia, ikhtiar dia, salah dia, ya, maka dia Allah keluarkan dari an-nur minan nur ila dhulumat. Dari cahaya bersama Imam Ali, cahaya Ahlul Bait, cahaya surga, kegelapan. Apa usaha dia?
Apa dengan dia? Ya membunuh Imam Ali daripada al-zulmat selama-lamanya. Sampai kapan dia di neraka? Selama-lamanya. Seperti itu. Ya. Pernah saya sampaikan di sini mungkin atau di mana? Salah satu hadis saya baca singkatnya bahwa salah satu siksaan yang Allah perlihatkan pada seorang hamba itu tentang Ibnu Muljam, ya, ada seekor burung besar diperlihatkan dia memotong-motong apa namanya bangkai itu, bangkai. Pertama dibunuh dulu orang itu oleh burung besar, kemudian dipatung begitu sehingga terpotong ditelan. Nanti dia terbang ke tempat yang lain, wujud lagi. Nanti begitu seterusnya. Ditanya di siapa? Itulah Ibnu Muljam, siksaannya seperti itu. Ada sisaan barja, ada sisaan ukhrawi. Di barja siksanya luar biasa, di akhirat di neraka selama-lamanya. Itulah kesesatan. Jadi kesesatan itu ketika pada puncaknya orang keluar dari cahaya kepada kegelapan, dikeluarkan. Ya, seperti misalnya orang masuk pesantren lah atau masuk ke asrama. Ketika satu kali berbuat salah dimaaf, dua kali dimaaf, terus masih berbuat kesalahan, melanggar terus, ya dikeluarkan, diusir. Iblis misalnya, iblis dikeluarkan. Iblis masih hidup, sudah mati. Iblis masih hidup, tapi sudah Allah stempel abawas takbar bahkan mental kafirin. Beliau masih hidup iblis itu, tapi sudah Allah stempel di ahli neraka karena kesalahannya tidak menghormati Nabi Adam. Iblis beriman, iblis sholat, iblis beribadah, iblis berilmu, iblis gurunya malaikat. Karena satu sebabnya dia tidak menghormat pada Adam, maka Allah katakan aba wastakbar, dia menolak. Wa kana minal kafirin. Allah keluarkan dari cahaya. Wa yatim ala qulubihim, sampai pada tingkatan Allah menstempel hatinya, enggak bisa kembali pada keimanan dan kepada keislaman. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, pada pendengarannya dan penglihatan terhadap ghishawah, terhadap penutup. Wa yatmisu wujuhahum ala adbarihim wa yaj'alu fi anakim aglalan, dan Allah telah menutup wajahnya itu, membutakan matanya, dan dia dibelenggu tangannya sampai ke lehernya sehingga nggak bisa kembali kepada jalan kebenaran. Ketika dibelenggu nggak bisa kembali kepada kebenaran. Wa ja'alu min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan Allah juga menciptakan dinding di hadapannya, di samping kiri kanan belakang juga diciptakan. Jadi kesesatan itu sampai pada tingkatan depan ada dinding, belakang ada dinding maknawi aja nggak bisa melihat kebenaran. Kayak Netanyahu dikasih nasa apapun nggak bisa kembali pada kebenaran, karena kejahatannya sampai membuat dinding pada dirinya itu nggak akan kembali pada kebenaran. Wayasyahum fahum la yabsurun, sehingga meliputi dia semuanya itu dan tidak akan melek, tidak akan sadar. Wa yuqayyidhu lahum syayatin qurana yudhillunahum an sabil. Bahkan juga Allah nanti telah menetapkan setan-setan sebagai temannya. Begitu. Sebagaimana keimanan bisa menciptakan dan mendatangkan malaikat menemani kita, juga kesesatan, kejahatan, dosa-dosa sampai pada tingkatan setan menjadi teman seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Semakin sesat, semakin syirik, balik pada kebenaran. Yudhillunahum 'anis sabil, menyesatkan orang itu dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menduga bahwa dia termasuk dapat hidayah, itu dugaan saja. Wa yazayyinuna lahum a'malahum, setan itu memberikan hiasan kebaikan amal perbuatan mereka. Jadi buta sudah, bahkan meyakini amal perbuatan yang salah sebagai amal perbuatan yang indah, yang baik, padahal amalnya sesat. Begitulah. Na'udzubillah min dzalik, sampai pada tingkatan orang-orang itu dia termasuk orang yang sesat, dia merasa dapat hidayah. Wa hum awliya'um, setan-setan menjadi wali-wali mereka. Wa yastadrijuhumullahu min haitsu la yashurun, Allah mengulur terus sampai dia tidak merasakan apa-apa. Wa yumli lahum inna kaidahum matin wa yamkur bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mun, Allah memberikan, membiarkan dalam kesesatan mereka. Kata beliau, fahadi nubdatun mimma dzakarahu subhanahu min halil fariqain. Ini sekelumit sedikit yang Allah jelaskan tentang kondisi orang-orang yang dapat hidayah dan dapat kesesatan. Ya. Itu tentang hidayah dan kesesatan.
dan ciri-cirinya. Mungkin sampai di sini dulu dan kita teruskan pada kajian berikutnya, masih banyak sekali. Kita buka, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.